Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Amir. Saya mahasiswa semester 1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Salman Alade, MPD. Pada video kali ini saya akan meresensi buku. Judul resensi adalah Pilihan Dalam Takdir. Judul buku adalah Bingkai Rindu Al-Kahfi. Penulis Yunisri, editor Mariam Ulfa, penerbit Sinar Kejora, tahun terbit 2021, tebal buku 272 halaman, harga buku 75.000, ISBN 9786025492372. Alasan saya memilih novel ini untuk diresensi yaitu karena sebelumnya saya tidak pernah membaca buku apapun selain buku khutbah, dan alhamdulillah ada senior yang menawarkan untuk membaca novel hingga akhirnya saya mencoba membaca beberapa novel dengan cerita yang beragam dan menarik. Disitulah saya mulai tertarik pada novel dibandingkan dengan buku bacaan lainnya. Selain judul novel, hal menarik lainnya adalah isi dan cerita dari novel itu sendiri yang tak kalah menarik karena ceritanya bersambung dengan menceritakan sesuatu hal yang berimajinasi yang menjadikan pembaca merasa seolah-olah mengalami situasi yang sama seperti diceritakan di dalam novel tersebut. Bingkai Rindu Al-Kahfi menjadi novel pertama yang saya resensi karena dari judulnya membuat saya penasaran terhadap isi novel itu seperti apa. Novel karya Yunisri ini mengisahkan tentang seorang vokalis band religi yang terkenal super cantik, memiliki suara merdu, Syaja Fadila namanya. Biasa disapa dengan Ja, yang menikah dengan seorang fotografer yang tidak dicintainya. Ja adalah idaman semua kalangan anak-anak hingga nenek-nenek dikarenakan orangnya yang tidak sombong, kecantikannya luar dalam, dan sifatnya sangat baik, serta ia idaman ibu dari seorang laki-laki yang bernama Robi. Akan tetapi Robi tidak menyukai perempuan seperti Ja. Dia lebih menyukai wanita yang seksi dibandingkan dengan wanita yang menutup aurat. Robi hanya teringat dengan satu perempuan yang sangat dia cintai, dan kemudian wanita itu mengkhianatinya. Robi adalah fotografer di studio yang sering bertemu dengan Ja ketika mereka tampil untuk vokalis band, dan ibu dari Robi ingin meminta tanda tangan Ja melalui Robi. Akhirnya Robi meminta tanda tangan guna mewujudkan impian ibunya. Setelah beberapa waktu kemudian, tampil lagi Aslam Gambus, nama dari grup band Ja, dan Robi pun hadir di tempat itu beserta temannya yang bernama Reja. Singkat cerita, Robi ditantang oleh temannya untuk mencium Ja di depan umum dan akan diberikan hadiah mobil miliknya. Robi pun menolak karena itu adalah perbuatan yang dapat menimbulkan mudarat yang sangat besar. Reja pun selalu memaksa Robi untuk melakukan itu, dan akhirnya Ja kaget dengan seseorang yang langsung menciumnya, dan ketika itu Ja tidak melakukan apa-apa lagi. Hatinya diselimuti dengan rasa malu, dan kejadian ini sampai diketahui oleh ayahnya Ja, dan langsung diklarifikasi tentang kejadian itu. Serta Robi juga didatangi oleh orang tua Ja dan menanyakan mengapa dia melakukan itu pada anaknya. Singkat cerita, mereka pun dinikahi apapun alasan yang Ja keluarkan, sehingga mereka menjalin hubungan yang sah. Walaupun banyak tantangan dalam rumah tangga mereka, tetapi orang tua mereka yang sering memberikan nasihat yang baik untuk tetap mempertahankan hubungan suami istri mereka.
Karena mengingat nasihat orang tua ketika menikah suamimu itu yang dapat mengantarkan kamu ke surga dengan cara berbakti kepadanya walaupun kelakuannya sudah melewati batas. Akan tetapi dia sudah meminta maaf dan menyesali dengan perbuatan yang ia lakukan itu. Menikah tanpa adanya rasa suka sama suka bukanlah kendala untuk menjadi keluarga yang bahagia. Semua itu dibangun dengan kesabaran dan ketulusan untuk menerima semua kelebihan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Tuhan telah mengatur semua yang terjadi pada setiap makhluknya. Kita bisa menentukan cinta kita untuk siapa, tetapi kita tidak bisa memaksa seseorang yang kita cintai itu untuk menjadi pasangan kita. Yang terpenting adalah menerima dan belajar ikhlas atas apapun yang sudah menjadi takdir kita. Kelebihan dalam novel ini adalah tampilan cover yang menggunakan gradasi warna soft lembut dan rangkaian cerita fiksinya sangat menarik dan menjadikan pembaca seolah-olah mengalami dan sedang berada dalam situasi yang diceritakan. Kekurangan dari novel ini adalah sama halnya dengan novel-novel pada umumnya. Novel yang berjudul Bingkai Rindu Al-Kahfi ini juga memiliki kekurangan, yaitu dalam pengetikan. Ada beberapa kata yang susah dimengerti dengan bahasa yang sederhana. Biografi penulis Yunisri yang akrab disapa Yuni adalah perempuan disabilitas yang lahir pada tanggal 3 Juni 1997 di sebuah kota kecil yang bernama Pamatan Siantar, Sumatera Utara. Sebelumnya penulis memakai nama Kwon Yuni di setiap karyanya dan setelah memutuskan hijrah pada pertengahan April 2018, lalu ia mengganti nama penanya menjadi Yunisri. Berawal dari membaca komik Alicia karya Yuan, penulis akhirnya jatuh cinta pada dunia literasi. Ia pun mulai menulis novel pertamanya yang diberi judul Cinta Tak Terduga pada tahun 2012 dan mengikuti beberapa lomba kepenulisan. Beberapa cerpen karya penulis termuat dalam antologi, antara lain Dari Kesuma Sampai Kenoma, Publishing 2016, Kisah Dalam Pena, Rosy Book 2016, Parfum Racikan Kien, Sabana Pustaka 2017, dan Al About Love, penerbit Econ 2021, dan Bingkai Rindu Al-Kahfi, novel solo pertamanya yang diterbitkan oleh penerbit Sinar Kejora, dan ia berharap dapat menulis lebih banyak karya lagi di masa-masa mendatang. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.